Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ari Hidayat. Saya akan memaparkan project yang saya buat, yaitu berjudul segmentasi eh, pelanggan retail. Segmentasi pelanggan retail menggunakan klasifikasi dengan decision tree. Yang pertama yaitu deskripsi masalah dan tujuan proyek. Sebuah perusahaan retail memiliki banyak data transaksi pelanggan, namun belum memanfaatkannya untuk memahami perilaku konsumen. Tanpa pemahaman tersebut, sulit bagi perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Tujuan proyek membuat segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka menggunakan metode clustering, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan potensial, menyusun strategi pemasaran yang lebih personal, meningkatkan potensi dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, tujuan analisis. Dengan menggunakan metode data mining, khususnya clustering, tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan perilaku mereka, memberikan insight actionable seperti siapa pelanggan loyal, siapa yang hampir hilang, siapa yang berpotensi berkembang, meningkatkan efektivitas promosi dan retensi dengan pendekatan yang dipersonalisasi berdasarkan segmen. Yang kedua, pengumpulan dan deskripsi data. Saya menggunakan dataset transaksi pelanggan dari kaggle.com. Fiturnya adalah fiturnya ada fitur utamanya ada longitude, yaitu ukuran berapa jauh ke barat sebuah rumah. Yang kedua, latitude, yaitu ukuran seberapa jauh ke utara sebuah rumah. Yang ketiga, housing median age, yaitu usia rata-rata sebuah rumah dalam satu blok. Yang kelima, total bedroom, yaitu jumlah total kamar tidur dalam satu blok. Yang keempat, population, jumlah total orang yang tinggal dalam satu blok. Yang ketujuh, household, yaitu jumlah total rumah tangga. Yang kesepuluh, ocean proximity, yaitu lokasi rumah sehubungan dengan laut atau samudra. Yang ketiga, eksplorasi dan pemrosesan data. Langkah-langkahnya menghapus data duplikat. Yang kedua, menghapus entry yang memiliki nilai kosong. Yang ketiga, menghitung nilai RVM, yaitu referensi berapa hari sejak transaksi terakhir. Yang ketiga, frekuensi, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, monetary, yaitu total uang yang dibelanjakan. Keempat, penerapan metode data mining menggunakan klasifikasi dengan decision tree. Decision tree adalah sebuah metode yang dapat membantu sobat OCBC NISP dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan sebutannya, metode decision tree diinterpretasikan melalui struktur seperti pohon. Cabang-cabang dari struktur tersebut akan mewakili setiap langkah pengambilan keputusan hingga akhirnya mengarahkan kepada pilihan yang tepat. Kelebihan decision tree yaitu mudah dipahami dan diinterpretasikan secara visual, dapat mengatasi data yang tidak lengkap dan outlier, mampu mengidentifikasi fitur penting dalam data, tidak memerlukan normalisasi data, cocok untuk klasifikasi dan regresi. Yang kelima, evaluasi model. Silhouette sort menilai seberapa baik objek yang dikelompokkan. Analisis hasil cluster memahami ciri khas tiap cluster. Yang kelima, visualisasi dan interpretasi hasil. Dataset customer segmentation sumbernya dari www.kaggle.com. Import library. Nah, untuk import library ini saya menggunakan Google Colabs. Pada Google Colabs kita bisa menuliskan import pandas as pd, import nampi as np, from second tree, import decision tree, classifier, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga kita masukkan datasetnya, yaitu content housing CSV. Lalu setelah kita memasukkan dataset CSV-nya, kita uh, tinggal meran kode programnya dan akan menghasilkan sebuah inputan seperti ini. Nah, dari dataset
di atas terdiri dari 20.640 record dengan 10 atribut independen. Tujuan untuk mengklasifikasikan rumah berdasarkan beberapa kriteria seperti harga, jumlah pintu, kapasitas, dan jenis rumah. Dengan menggunakan algoritma decision tree, kita akan membangun model yang dapat memprediksi kelas rumah berdasarkan kriteria yang ada. Yang pertama, eksplorasi data analis. Dengan kita menuliskan DF set pada Google Colabs, hasilnya akan keluar seperti ini, yaitu 20.640 dan angka 10. Selanjutnya kita juga bisa menuliskan calls name, DF columns, dan calls name. Terus ketika kita search programnya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga perlu menuliskan DF info. DF info ini akan menunjukkan hasil seperti ini. Selanjutnya menentukan fitur dan variabel target. Kita tinggal menuliskan X sama dengan DF titik drop Ocean Proximity axis 1, Y sama dengan DF Ocean Proximity, lalu run. Selanjutnya membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Kita tinggal menuliskan kode program from circular model, selection, import train, test split, dan lain sebagainya. Selanjutnya fitur engineering. Fitur engineering ini kita dapat menuliskan kode programnya dengan extrain dtypes. Selanjutnya encode variabel kategori. Kita tinggal menulis extrain.head, lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya encode variabel kategori. Kita tinggal menuliskan kode programnya pada Google Colab seperti ini, import kategori encode as CE, encode, dan lain sebagainya. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya decision tree classifier with entropy. Kita tinggal menuliskan CLFN pada program Google Colab-nya, lalu decision tree classifier akan muncul seperti ini. Selanjutnya memprediksi data testing dengan entropi. Kita tinggal menuliskan YPRED sama dengan CLF N predict X-test. Selanjutnya memeriksa skor akurasi dengan entropi. From circular matrix import akurasi skor dan lain sebagainya. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Membandingkan akurasi data training dan data testing. Kita menuliskan kode programnya, print, dan lain sebagainya. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya memeriksa overfitting dan underfitting. Kita tinggal menuliskan kode program seperti ini, lalu hasilnya akan muncul di bawah. Selanjutnya conversion matrix. Conversion matrix ini kita bisa menuliskan kode programnya dengan from circular matrix, import conversion matrix, dan lain sebagainya. Lalu di bawah kode program tersebut akan muncul seperti ini. Selanjutnya import matplotlib dan lain-lain. Setelah kita merun kode program tersebut, akan muncul conversion matrix atau label seperti ini. Selanjutnya visualisasi decision tree. Kita tinggal menuliskan kode program from sequence import tree dan import grafik dan lain-lain. Lalu setelah kita merun kode program tersebut, akan muncul pohon decision tree seperti ini. Sekian pemaparan project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.